Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوال وعلى آله وأصحابه يا نوري أما بعد. حضرة الكرام, para alim, para ulama, para masyayikh, khususnya orang tua kita, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas serta seluruh jajaran kepengurusannya, yang semoga senantiasa dalam sehat walafiat, dalam keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para jamaah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membentengi kita dari segala keburukan zahir dan batin. Segala puji bagi Allah yang maha mencurahkan anugerah kenikmatan hissiyah, zahiriyah, batiniyah, dunyawiyah, ukhrawiyah. Segala puji bagi Allah yang maha tunggal dan abadi, yang maha melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita, mata kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, sesekali bukan untuk mencapai kemurkaan di hadapan Allah, sesekali bukan untuk mencapai kehinaan di hadapan Allah, akan tetapi untuk mencapai kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita dalam perkumpulan majelis sujud, majelis ta'lim wa ta'allum, majelis yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh kekasih-kekasih Allah. Makhluk yang mulia, malaikah, memuji majelis di dalam perkumpulan orang-orang yang mengagungkan kalimat Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Jika kalimat Allah itu diletakkan di dalam saku di atas gunung, maka gunung itu akan pecah karena takutnya kepada Allah. Maka Al-Quran nurnya itu diletakkan kepada dada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang darinya Allah jadikan petunjuk bagi kita, yang darinya Allah jadikan penerang bagi kita, yang darinya Allah jadikan pemisah bainal haq wal batil. Ada satu penelitian, ketika orang itu sering melakukan maksiat dengan melihat pornografi, dengan melihat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, maka otak masternya itu akan melemah, dan ini satu ciptaan Allah yang sangat lemah sehingga dia lemah di dalam merangsang seluruh perintah Allah. Maka produk yang Allah sudah ciptakan berupa manusia, ketika Allah mengatakan alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk dengan seindah-indahnya makhluk, bukan hanya rupanya saja, bukan hanya teksturnya saja, bukan hanya posturnya saja, tetapi ternyata didukung dengan satu hal hissiyah. Namanya apa? Ketika roh yang mendorong jasad ini untuk melaksanakan kepada perintah Allah,
maka disitulah akan terbuka rahasia kebahagiaan, kesehatan, lahiriah, batiniah, dan seterusnya. Tetapi jika manusia itu konslet, mereka berani melawan Allah dengan anugerah yang sudah Allah berikan, maka wa ma ahanata illa bimithli ma'siyatillah, maka akan terjadi sesuatu kerusakan. Maka pentingnya kita ini mempunyai benteng iman yang kokoh. Salah satunya adalah majelis ilmu yang seperti digaungkan di dalam masjid ini. Semoga Allah berkahi seluruh pengurus, seluruh jamaah, dan semoga Allah berikan kita iman taufik yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera Allah semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, jika bukan karenamu aku tidak akan menciptakan seluruh makhluk-makhlukku ya Muhammad. Sakata Rasulullah, terdiamlah Rasulullah. Lantas Allah bertanya kepada Muhammad, lantas aku diciptakan untuk siapa wahai Muhammad? Aku ini untuk siapa wahai Muhammad? Sakata Rasulullah menutup. Rasulullah berdiam diri sambil menangis. Allah berfirman, aku diciptakan untuk orang-orang yang bersolawat, mencintaimu, merindukanmu, dan orang-orang yang terus menghidupkan kecintaanmu, sehingga terbuka rahasia keimanan kepada rahasia makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mari kita sebelum mulai kita baca sholawat. Semoga dengan sholawat ini semakin menambahkan keberkahan majelis kita. Amin. Menambahkan kedudukan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi, ya habib Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi, ya nabi Allah, ya Rasulullah. Ada satu hal yang sering kita tidak sadar. Kalau ada ibadah yang sebenarnya harus kita lihat, apa sih iman? Apa sih yang disebut dengan iman? Dalam hadis-hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi biwalidihi wan nasi ajma'in. Baginda Nabi besar Muhammad, beliau menyampaikan, tidaklah sempurna suatu iman sebelum aku, sebelum Allah, sebelum Rasulullah lebih dicintai dari apapun di dunia ini. Ternyata cinta ini punya kedudukan yang tinggi, Bu. Ketika ditanya oleh para ulama, maniyah, apa yang menjadikan kita hadir di majelis seperti ini? Man murad, apa yang kita inginkan panjenengan hadir di tempat ini? Man muqsad, apa tujuannya? Tidak ada tujuan lain kecuali kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering kita kehilangan, Pak, platform ini. Dahulu kala ada seorang sahabat yang kehilangan unta merah. Di zaman itu unta merah ini sesuatu hal yang sangat berharga. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat tersebut, kenapa wahai sahabat? Kemudian sahabat itu berkata kepada Rasulullah, aku telah kehilangan unta merah wahai Rasulullah.
Ketika itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya takbir yang mengiringi takbiratul ihramnya imam itu Allah berikan pahala melebihi daripada unta merah. Seketika itu sahabat hero, semangatnya meledak. Langsung ketika harta yang hilang tersebut tidak mempengaruhi daripada kesedihannya. Akan tetapi ketika melihat apa yang disampaikan Nabi, kemudian mereka semangat untuk mengikuti sholat berjamaah agar mendapatkan keutamaan apa? Mengikuti takbiratul ihramnya imam subhan. Di para sahabat seperti itu, Pak. Yang menjadikan para sahabat begitu cinta kepada Allah dan Nabi itu apa? Ketika sahabat bersedekah 1 gulai kambing, kemudian sahabat ini berpikir, bagaimana saudaraku, disedekahkan yang lain. Sampai kemudian gulai kambing ini kembali kepada asal yang mensedekahkan pertama. Apa yang menjadikan itu semua begitu kokoh, begitu kuat keimanan dan kecintaan dari para sahabat itu? Karena tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak, backgroundnya kehidupan kita itu apa? Tujuan kita apa? Jelas nanti yang kita capai targetnya apa? Sampai kemudian di dalam Al-Quran itu Allah itu sering mengkritik kita. Afillahi syakkum fatiris samawati wal ardh. Wahai hambaku, apakah kamu ini ragu bahwasanya aku yang menciptakan langit dan bumi? Wahai hambaku, apakah kamu itu ragu aku yang menciptakanmu? Ketika Allah bertanya seperti ini, Al-Quran pada hakikatnya bertanya kepada kita, apakah kita benar-benar di dunia ini tujuan kita Allah atau dunia yang fana ini? Diingatkan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sepi. Ayo Pak, semangat dikit nih. Saya ulang ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kepaksa. Canda dikit ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Diingatkan oleh Allah, setiap yang bernafas pasti akan wafat. Mautun itu artinya akan berhenti. Jasad yang sering kita kelola, ada yang makan dengan gizi yang penuh, olahraga. Hakikatnya ini adalah alat untuk menuju kepada Allah. Ini akan meninggal, Pak. Ini akan selesai kontrak kita di dunia. Diingatkan oleh Allah, wa in tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Semua akan dibalas. Yang kamu lakukan akan dibalas. Inna nahnu nuhyil mauta
وآثارهم. Semua akan dicatat. Ketika kita sholat di tempat ini menjadi saksi daripada ketaatan kita kepada Allah, ini akan bersaksi nanti sampai di hadapan Allah di hari kiamat. Siapakah mereka yang beruntung, kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar. Mereka orang-orang yang diselamatkan dari siksaan api neraka. Masya Allah. Pak Ustaz, berarti neraka itu sesuatu hal yang harus kita jauhkan. Di dalam satu kitab tafsir, para ulama mengingatkan, an-nar, sesungguhnya neraka itu simbol daripada kehinaan, simbol daripada kebencian Allah, simbol dari ketidakridhaan Allah. Bukan neraka yang kita takuti, tetapi ketika Allah tidak meridhoi kita. Faman zuhziha 'anil nar. Berbahagia kita bisa sholat, berbahagia ketika kita bisa takbir mengikuti takbiratul ihramnya imam. Beruntung ketika diangkat tangan ini, ya Allah, disebutlah lafaz ini Allah. Beruntung, Pak. Bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Betapa banyak orang yang sekarang dalam kondisi sakit, Pak, menangis, ya Allah, saya ingin seperti orang-orang yang bisa beraktivitas. Ya Allah, saya ingin sehat, bisa jalan, bisa sholat. Ya Allah, saya ingin bisa sujud. Ya Allah, saya ingin bisa ini, bisa itu. Ini penting, tetapi terkadang ketika kita punya nikmat sehat, kita lupa ternyata ini adalah satu kenikmatan yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa udkhilal jannata faqad faz. Dan yang kedua, orang yang beruntung adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang yang dicintai Allah. Faqad faz, sungguh mereka pasti akan beruntung. Subhanallah, Pak. Orang yang dimasukkan ke dalam surga, surga lambang keridhaan Allah. Bukan yang kita lihat nikmatnya, bukan yang kita lihat bidadarinya, bukan yang kita lihat makanannya, tapi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah mata'un, kesenangan yang terbatas. Mohon izin, panjenengan dapat jabatan terbatas, panjenengan diberikan kesehatan terbatas, panjenengan diberikan umur terbatas, panjenengan kontrak hidup di dunia ini terbatas. Namanya mata'un. Maka ketika Allah menyebutkan tentang dunia ini, Pak, hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarah. Sungguh syahwat itu dihiasi dengan sungguh manusia itu diberikan syahwat, kemudian dari syahwat itu mencintai harta, anak, mencintai wanita. Tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, apa? Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yaitu ketika kita ini bisa beramal saleh, menjadikan harta, anak, keturunan, semua ini kita manifestasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata'un, Pak. Yang kedua, ghurur. Dunia ini tipuan.
Sering orang tertipu dengan dunia, seakan-akan dia itu hidup di dunia ini selamanya, sehingga dia buat dunia ini seakan-akan tujuannya. Tapi nanti masa telah datang, ketika datang telah waktunya masa, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tugas kita apa Pak di dunia? Kita lihat, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah, sungguh Al-Quran ini adalah petunjuk, tidak ada keraguan sedikit pun, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada Allah yang tidak terlihat, tetapi menyaksikan dengan hatinya Allah. Orang-orang yang terikat batinnya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak terlihat, tapi hati kita dituntut untuk menyaksikannya. Mahwal iman, apakah iman itu? Tasdiqun bil qalbi wa iqrar bil lisan. Orang-orang yang mempercayai Allah, orang-orang yang membenarkan dengan lisannya dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuhnya. Tapi semua menunjukkan bagaimana kepala ini mempunyai satu alat yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Apa itu Pak? Akal. Akal. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu ini kita, dari ilmu ini kita bisa melihat Allah. Dari ilmu kita bisa melihat apa yang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, dunia ini dulu ketika dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun, siapa Tuhan di dunia? Oh, saya punya piramid, saya. Terus kalau begitu cuma ditanya begini sama Nabi Musa, terus Tuhan yang sebelum kamu siapa kalau kamu menjadi Tuhan baru-baru ini? Kemudian terdiam. Wah, kurang ajar Nabi Musa, saya bunuh Musa. Siapakah Tuhan daripada seluruh yang ada di muka ini? Yaitu wal awal, wal akhir, wal batin, wal zahir, wal Masya Allah. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Tidak terlihat Pak dengan kasat mata. Kalau terlihat dengan kasat mata, maka bukan Tuhan, karena Allah punya sifat mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Allahul Qadim, dialah Allah yang Maha Pertama. Kita diajarkan melalui ilmu Pak. Makanya ini akal pikiran ini jangan sampai terkontaminasi dengan apapun. Orang-orang dari mereka yang ingin melemahkan Islam itu caranya bagaimana? Kasih HP. Di sini dibuat tontonan, dibuat tuntunan, dibuat macam-macam yang dapat melemahkan akal iman mereka. Tawuran sekarang di mana-mana. Bayi terlahir dengan tanpa ayah dan ibundanya. Kemerosotan degradasi moral di mana-mana. Ini kenapa terjadi? Karena orang-orang banyak yang lari daripada Al-Quran dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang dikit berantem, dikit apa. Betapa tertipunya manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka kalau kita lihat surah Qaf, wa uslifatil jannati lil muttaqina ghayra ba'id. Sepi. Ada yang sambil tidur enak,
Cinta gak sama Allah yang tidur-tidur itu? Saya ulang ya. Wa uzlifatil jannati ghayra ba'id. Man khashiya ar-rahmana bil ghaib. Didekatkan surga ini kepada orang-orang yang muttaqin, tidak aku jauhkan, kata Allah. Siapakah mereka? Man utawi sapane wong khasyatan bi rasulati sopoman bil ghaibi kepada Allah. Ar-Rahman, man khasyar rahman. Maka kalau punya anak jangan namain Rahman doang, Pak. Para ulama mengatakan harus ditofahkan kepada sesuatu hal. Abdurrahman, Ar-Rahman ini nama lain dari Allah. Contohnya kayak masjid Baitur Rahman, Ibadur Rahman. Ar-Rahman, man khasyar rahman bil ghaib. Mereka tidak melihat dengan kasat matanya, tapi melihat dengan ilmunya, dengan imannya, dengan ketunjukannya dia kepada Allah. Surga didekatkan kepada mereka. Subhanallah. Ini Pak, kadang-kadang kita ini gampang terkena hawa nafsu karena kita gak yakin sama Allah. Wah, saya masih ngantuk, saya nggak mau sholat, saya nggak mau sholat jamaah, nggak mau ngaji. Ngapain ngaji? Gak ada gunanya. Ngapain sedekah? Gak ada gunanya. Ini orang yang tidak memahami daripada perintahnya Allah dan yang maha tidak terlihat oleh kasat mata. Ayo aqimis shalah, ayo bareng-bareng bangun, kum. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dari mulai ada datangnya fajar tadi. Ayo bangun sholat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sepi lagi. Saya ulang ya, biar saya semangat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sholat tahajud biar kamu jadi orang sukses, biar kamu ketika menjabat menjadi orang yang hebat, biar diangkat derajat kamu, anak kamu biar soleh, keluargamu biar sakinah mawaddah rahmah. Bangun. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu akan menjadi orang yang mulia. Loh, itu tawaran dari Allah, kok gak ada yang mau? Wah, nanti obat ini kalau diminum itu apa seperti ini, wah didengerin. Apalagi kemarin ada teman saya, Pak, mohon izin gak bisa buang air besar. Akhirnya dia beli sal, katanya bisa, malah dia mules itu perutnya. Katanya ini begini. Ketika Allah mengatakan, ketika Allah berfirman kepada kita, Allah yang menciptakan kita, kok kita ini kok males, kenapa? Ini loh yang menjadikan problem ini. Semangat kita itu, orang harus semangat, tapi jangan mempunyai keyakinan ketika panjenengan sholat merasa mulia, saya lebih mulia dari orang yang gak sholat. Wah, itu udah mulai bahaya. Sayyidina Ali itu dibunuh sama namanya Abdurrahman ibn Muljam. Shollu bil lail, kalau malam sholat, wa naharu bisyam, kalau pagi puasa. Tapi sombong, ini bahaya. Maka ketika kita sholat bukan karena kita mencari apa-apa, tapi karena tunduk patuhnya kita kepada Allah Subhanahu. Pokoknya Allah. Ada dua, Pak, kompensasi. Yang kedua, Pak, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
Fathul Khotimah apa Husnul Khotimah? Husnul Khotimah. Pengen digolongkan golongannya Fir'aun, Qarun, atau digolongkan bersama para nabi, orang yang soleh. Nah, caranya ini Allah sendiri yang mengatakan. Maka ketika kamu itu sholat, ketika kamu sholat tahajud, satu bahasan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak sholat itu apa? Allah akan menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang siddiq, Pak, siddiq di hadapan Allah, Pak, bukan orang yang namanya siddiq, bukan. Tapi siddiq orang yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Para nabi, para wali, para ulama. Wa adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasir. Dan tidak ada penolong bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kita ini ikrar seperti itu. Maka ketika kita datang ke tempat ini bukan karena kita itu ingin merasa hebat, ingin jadi bukan. Karena kita hadir kepada Allah dan yang Maha Mulia. Kita hadir dengan sujud kelemahan kita, kita rukuk dengan dosa-dosa kita, kita angkat tangan kita dengan segala hajat kita. Allah. Yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang sholat, Pak. Maka jenengan harus bersyukur, Pak. Para ulama itu sering menebarkan, membesarkan hati para sahabatnya siapa? Kamu kalau belum bisa umroh, kalau belum bisa haji, sholat. Karena sholat itu seperti umroh. Nabi juga mengatakan ketika kita baca as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabi, itu diberikan pahala seperti pahala umroh dan haji. Kita sholat ini, Pak. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini diberikan pahala seperti orang haji umrah. Tambah lagi sholat sunnah seperti umrah haji. Tambah lagi sholat seperti umrah dan haji. Berbahagialah orang-orang yang sholat, orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud kepada Allah. Ini penting, Pak. Ini penting, sholat itu penting. As-salatu ibaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia menegakkan agama. Agama adalah ad-diniyah. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan agama. Saya enggak takut. Setan sudah ngomong sama Allah, ya Allah, saya akan geret manusia dari kanan kiri, dari belakang, dari depan. Kata Allah sambil mesem. Ada satu tempat yang tidak diketahui oleh setan apa? Bahwa sujud, kedua adalah di atas doa. Salat adalah doa. Ini penting. Salat, as-salatu imaduddin. Apa lihat dalam Al-Quran? As-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah kemungkaran. Tapi ketika tidak salat maka dapat menarik kemungkaran dan mencegah kebaikan. Na'udzubillahi min. Maka ketika kita ada problem, dilihat dulu salatnya, ayo baru salat, membantu. Kenapa? Karena sholat itu sudah dikerjakan dapat membuka keburukan dan mencegah kebaikan. Baik, Pak. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.